Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono, selaku dosen mata kuliah ini Sejarah dan Filsafat Matematika, serta Bapak Ibu rekan mahasiswa semua. Perkenalkan saya Faiz. Di sini akan mempresentasikan tentang topik 4, yaitu siapa saja tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam permasalahan konstruksi di zaman kuno dan jelaskan bagaimana pengaruhnya. Ya, Ya, jadi di sini saya sudah buat suatu tampilan, ya, tampilan untuk bagaimana yang akan saya presentasikan ya. Nah, pertama kita harus mengenal dulu apa itu permasalahan konstruksi zaman kuno. Nah, kalau kita baca di bahan buku ajar, nah di situ ya dijelaskan ya ada tiga permasalahan konstruksi zaman kuno. Dan di situ dijelaskan beberapa tokoh, misalkan sejarah dari Hippocrates gitu kan. Terus juga bagaimana pendapatnya Plato, terus juga nanti di kaum sofis itu bagaimana penjelasan dari Hippias ya. Nah, tapi di sini ada tiga permasalahan yang menjadi hot topic atau trending topic gitu. Yang pertama itu adalah kuadratur lingkaran, membuat suatu luas lingkaran yang dia nilainya juga sama dengan suatu luas persegi. Lalu ada juga permasalahan kedua itu adalah menggandakan kubus. Nah, di sini dalam sejarah ya, itu dijelaskan bagaimana permasalahan dari suatu peramal yang kita sebut permasalahan Dalos, yang dimana pada waktu itu ada wabah yang cukup merebak ya di Yunani, dan di situ peramal Delos itu memberikan suatu mungkin ujangan bahwa bentuk altar yang bentuk kubus ya, altar Apollo itu untuk dilipat gandakan. Nah, pada waktu itu ternyata sudah dibuat, tapi ya dilipat gandakannya itu hanya sebagai kayak ya sudah rusuk atau sisinya itu kita perbesar dua kali. Nah, ternyata wabahnya itu makin menggila dan ya permasalahan di sini juga sampai ke didiskusikan ke Plato yang dimana ya pada saat itu ya mungkin menjadi hukuman bahwa bangsa Yunani itu tidak menggunakan akal dan geometri secara baik kayak gitu. Nah, di sini juga dinamakan tadi ya, sesuai dengan ini adalah permasalahan Delos. Nah, yang ketiga itu adalah triseksi sudut, yaitu adalah bagaimana ya kita membuat tiga sudut yang sama rata sama besar. Dan ini tokoh-tokoh yang sudah saya temukan dari buku dan juga mungkin dari bahan ajar lain atau mungkin dari internet, dari artikel beberapa universitas. Nah, yang pertama itu adalah Hippocrates. Nah, kalau kita baca buku ya, baca buku di bahan ajar itu sangat dijelaskan secara rinci bahwa Hippocrates ini pada awalnya adalah seorang pedagang yang dirompak ya, dirampok oleh perompak, lalu pergi ke Athena dan akhirnya dia ya istilahnya menjadi kaum sofis yang mengajarkan geometri dan dibayar. Nah, di sini ada dua hal yang dia coba ya kan, itu tentang kuadratur lingkaran dan juga tentang penggandaan tubus tadi. Nah, Hippocrates ini yang mungkin kita kenal sekarang dengan adalah pembuktiannya dengan lun atau bulan sabit. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini gambar, ya bagaimana di tengah lingkaran ya. Dari sini sekali, nah ini biasanya nanti bentuknya ABC-nya adalah tegak lurus L1 sini dengan L2 di sini, itu hasilnya akan sama dengan segitiga. Dan kalau kita bisa menghitung segitiga ABC ini misalkan C-nya itu adalah tegak lurus ya. Sehingga kalau luas dari eh, segitiga ini adalah setengah kali AC kali BC. Nah, di mana nanti AC sama BC-nya kan sama. Lun 1 sama Lun 2 ini nanti akan nilainya sama gitu ya. Jadi ntar Lun 1 ditambah dengan AC kuadrat tadi. Nah, ketika dengan kondisi Lun 1 dengan Lun 2 juga sama, maka nanti kita bisa menghitung ya nilai Lun masing-masing ya. Jadi nilai Lun 1 itu adalah sama saja seperti setengah kali dengan setengah AC kuadrat. Atau kalau misalkan kita bentukkan jadi AC per 2 pangkat 2. Nah, di sini kalau misalkan kita buat segitiga sama kaki yang siku-siku di lingkaran di bawahnya gitu ya. Nah, di situ akan juga sama nanti. Ya, istilahnya akan ada 4 lun. Nah, 4 lun tadi kan kita sudah tahu satu lunnya adalah AC per 2 pangkat 2.
Nah, kalau ada 4 ya, ada 4 lun bulan sabit, maka nanti kita akan menemukan ya berarti AC kuadrat per 4 dikali 4 hasilnya juga sama dengan AC kuadrat. Sehingga nanti di sini kita ya dapat pembuktiannya Hippocrates itu bahwa ya luas persegi dengan sisinya AC itu sama aja dengan luas lun yaitu dari 4 tersebut. Nah, permasalahan yang kedua ini adalah dia mereduksi ya untuk di penggadaan sebuah kubus. Jadi dia menggambar sebuah garis ya di mana itu perbandingan nanti adalah A per X sama dengan X per Y sama dengan Y per 2. Nah, di sini nanti ketika kita kalikan ya, misalkan jadinya X kuadrat sama dengan AY, terus satu lagi Y kuadrat sama dengan 2XA. Nah, lalu yang di sebelah kiri sini kita pangkatkan 2, jadinya X pangkat 4 sama dengan A kuadrat Y kuadrat. Nah, lalu Y kuadrat ini kita masukkan ya kan, ke sini persamaannya, sehingga kita mendapatkan X pangkat 4 lagi, nanti X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3. Nah, jadi untuk kita mendapatkan ya volume yang gandanya, jadi kan menggandakan kubus ini adalah bagaimana misalkan suatu kubus, lalu kita gandakan volumenya 2 kali. Nah, berapakah rusuknya gitu? Nah, di sini sudah Hippocrates coba buktikan bagaimana ya nanti sisinya ya mungkin berbeda sama pada waktu tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Ya, ketika ya sudah kalau menggandakan kita gandakan saja sisinya dikali 2 gitu ya. Nah, padahal itu secara volume nanti berbeda. Ya, jadi tidak 2 kali dari volumenya. Nah, selanjutnya adalah Archimedes. Archimedes ini juga mencoba untuk membuktikan kuadratur lingkaran dan juga triseksi sudut. Ya, walaupun secara hasil itu tidak memuaskan, tapi Archimedes ini ya dengan metode exhaustion itu adalah konsep nanti bentuk integral yang sekarang juga banyak dipakai di dunia kalkulus, keteknikan kayak gitu. Nah, tapi karyanya itu dia sudah bisa membuktikan nilai V dengan sangat akurat. Nah, jadi di sini saya menemukan suatu di artikel ya, konstruksikan ya, misalkan sebuah lingkaran itu nanti jadi bentuknya mulai dari segi 6, segi 7, segi 8, sampai seterusnya itu dengan sudut tetanya yang sangat kecil. Nah, jadi di sini ada teorema satunya, ya, ketika nilai theta k, nah, theta k ini nanti adalah sudut yang ingin dibuat gitu ya. Terus BK sama dengan 3 kali 2 pangkat K sin theta K. Lalu sini nilai C adalah teorema pertamanya. Membuat iterasi ya, karena kan jadi sudutnya itu bisa mulai dari mungkin 60, ya kan, mungkin nanti 30, 15, sampai mengecil-mengecil. Dan hasilnya, ya, untuk iterasinya seperti ini. Nah, jadi bentuk dari iterasi ini menghasilkan nilai AK, BK, iterasinya ya yang memang kalau kita lihat bangsa Mesir itu kan masih 3,16 sekian, tapi dari Archimedes ini sudah membuktikan sekitar 3,14, 15926, ya itu hampir sama dengan nilai V sekarang. Nah, ini membuktikan untuk di kuadratur lingkaran, walaupun ya tidak secara gamblang membuktikan secara jelas, tapi pembuktian metode exhaustion ini mendapatkan nilai V yang cukup akurat. Nah, yang selanjutnya adalah kita kenal sebagai spiral Archimedes. Nah, Archimedes ini dalam spiral Archimedes ini ingin membuktikan triseksi sudut ya. Ya, walaupun lagi-lagi tidak digambarkan secara akurat ya, tapi spiral Archimedes ini banyak mengilhami. Contohnya misalkan nanti oleh Fibonacci ya, untuk membuktikan barisan dan bilangan Fibonacci sendiri. Nah, spiral lingkaran ini ya dia membuktikan bagaimana ya nanti ada beberapa deret ya. Nah, di sini gambar yang saya temukan itu dari setengah, 1, 3/2/2. Ini dan ini eh, pembagian triseksi sudutnya seperti itu. Ya, walaupun pada waktu itu ya dengan keterbatasan hanya menggunakan penggaris dan jangka, ya spiral Archimedes ini tidak dibuktikan dengan secara jelas oleh Archimedes. Nah, dan ini banyak sekali dipakai ya, tidak hanya tadi Fibonacci, ya, karena kita tahu Archimedes itu tidak hanya matematikawan, tapi juga fisikawan, sehingga di sini banyak sekali digunakan untuk sebagai bentuk mekanika, terutama mungkin di teknik mesin dan juga keteknikan lainnya. Selanjutnya adalah Menaechmus. Nah, Menaechmus ini dia menggunakan parabola, hiperbola, dan elips ya. Ya, kita bisa lihat dari gambarnya di sini. Saya menemukan dari Ensiklopedia Britannica. Ya, jadi ada perpodongan ya, 2 dari 3 kurva yang ia buat, ada 2 parabola dan juga 1 hiperbola.
nanti berdasarkan sisi A, yaitu kubus asli, sisi A itu akan menghasilkan garis X. Ya, lipat akhirnya sama seperti kayak Hippocrates, yang dimana akan menghasilkan X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3, gitu. Jadi, membuktikan nanti adalah nilai X itu, sisi yang barunya itu adalah akar 3 dari 2. Oke, yang selanjutnya adalah Hippias. Nah, Hippias di sini dia mencoba mengkonstruksikan triseksi sudut ya, triseksi sudut. Nanti disebutnya sebagai quadratics, quadratics lingkaran. Nah, jadi ini gambarnya. Ya, Hippias ini coba membuat bagaimana awalnya ya. Kalau misalkan kita membuat sudut 60 derajat, ya mungkin akan terlihat mudah menggunakan penggaris dan kompas atau jangka. Tapi bagaimana dengan sudut 20 derajat? Nah, dia mencoba ya, misalkan gini, dimulai dengan sudut yang dibangun 60 derajat, kita peroleh nanti titik P dan Q. Ya, titik P ini melewati eh, nilai apa busur lingkaran dari CPS ya. Nah, terus Q itu adalah kalau kita tarik sejajar dengan AB itu di garis AC. Nah, titik R kita tentukan sehingga nanti garis AQ itu adalah mengarah ke titik S pada kuadratiknya. Sudut ya perbandingannya kan adalah 1 di 20 derajat. Di triseksi sudut. Dan pengaruh Hippias di sini sangat berguna ya, terutama dalam perkembangan astronomi, terus juga perkembangan keteknikan ya, bagaimana bisa menggunakan kuadratik ini sebagai bentuk ya pergerakan suatu benda gitu kan. Ya, sehingga nanti kita bisa memprediksi gitu ya, memprediksi pergerakan suatu benda dengan perbandingan yang tetap yang baik gitu. Nah, selanjutnya adalah Dinostratus. Nah, Dinostratus ini dia terilhami dari bentuk Hippias yang dimana mencoba untuk eh, ya membuktikan gift-nya ketika kita mencoba ya akan membuat kuadratik seperti ini ya. Nah, di sini misalkan kita mempunyai sumbu X, sumbu Y, ya nilainya nanti ada dua titik yaitu di persegi gitu ya, di titik di sini 1,0. Nah, ini kan bentuknya jadi persegi ya. Nah, nanti akan mendapatkan ya persamaan dari kuadratiknya itu adalah X sama dengan Y kuadrat I per 2. Lalu ketika misalkan ya kan kalau teman-teman bisa melihat bagaimana pergerakannya ini menuju mendekati y-nya sama mendekati 0, nanti kita dapatkan adalah perbandingannya adalah di sini. Nah, kita mendapatkan bahwa bagaimana nilai AE berbanding dengan AB itu adalah 2 banding B. Nah, di 100 memang pembuktiannya ini tidak secara lengkap ya untuk kuadratik lingkaran. Nah, teman-teman kalau bisa baca di website ini itu ada diteruskan lagi ya bagaimana nanti hasil akhirnya akan mendapatkan bagaimana sisi dari akar V karena kan akar V di sini di bahan buku ajar juga dijelaskan ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan secara jelas ya nilai akar V pada waktu itu memang bingung tuh di zaman kuno ya bagaimana kita mengkonstruksikan akar V sebagai bentuk persegi kayak gitu. Nah, karena di sini di website ini dijelaskan gitu ya bagaimana sisi akar V nanti itu akan sama ya. Persegi dengan sisi akar V itu akan sama dengan luas lingkaran yang berjari-jarinya R-nya adalah dengan R-nya satu satuan seperti itu. Ya, berikut itu yang bisa saya sampaikan. Ada 5 tokoh yang saya temukan ya untuk konstruksi pada zaman dahulu yang saya batasi ada 3 ya tadi ya. Itu tentang kuadratur lingkaran, menggandakan kubus, dan juga triseksi sudut. Nah, dari 5 tokoh ini ya yang saya temukan secara bentuknya, bagaimana penemuannya, dan pengaruhnya itu sangat jelas ya, sangat gamblang di masa depan ya, di kemudian-kemudiannya ya, terutama mungkin di Euclid gitu, sampai ke matematikawan Arab, pengaruhnya itu sangat penting digunakan gitu. Karena walaupun tidak terbuktikan secara jelas dan pasti di masa itu gitu ya, tapi menjadikan suatu ilham untuk kedepannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.